Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Budiastuti dengan NIM 444523112 dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dampak kinerja logistik terhadap daya saing global dan pendapatan nasional. Pengelolaan logistik secara nasional telah menjadi perhatian di tiap negara. Banyak negara maju maupun negara berkembang melakukan peningkatan dan perbaikan aspek-aspek logistik dalam proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik karena kinerja logistik sangat erat kaitannya dengan daya saing yang berpengaruh nyata terhadap aktivitas perdagangan, baik regional maupun internasional. Pada tahun 2008, tercatat rata-rata pengeluaran biaya logistik untuk negara-negara di dunia sebesar 13,8% dari total pendapatan nasional. Kemudian, kinerja sektor logistik suatu negara dapat dievaluasi berdasarkan nilai LPI atau Logistic Performance Index yang ditentukan oleh hasil survei Bank Dunia terhadap tenaga profesional di bidang logistik yang bekerja di perusahaan ekspedisi angkutan barang multinasional dan perusahaan jasa pengiriman ekspres yang besar. LPI dihitung berdasarkan 6 indikator. Yang pertama, efisiensi proses perizinan. Yang kedua, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi. Yang ketiga, kemudahan mengatur pengiriman dengan harga kompetitif. Yang keempat, kompetensi dan kualitas pelayanan logistik. Yang kelima, kemampuan jejak lacak pengiriman. Dan yang terakhir, ketepatan waktu pengiriman, sehingga mengukur keterandalan dan prediktibilitas rantai penawaran bank. Sistem logistik di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih terbilang mahal, cukup rumit, dan memakan waktu yang sangat lama. Kondisi tersebut sangat memengaruhi kinerja sektor logistik nasional Indonesia yang masih belum optimal. Hal ini diindikasikan dengan pengeluaran biaya logistik nasional yang masih mencapai angka 24,6% dari produk domestik bruto PDB pada tahun 2011. Beberapa penyebab hal tersebut diantaranya adalah rendahnya tingkat penyediaan infrastruktur baik kuantitas maupun kualitas, kemudian adanya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi, selanjutnya tingginya waktu pelayanan ekspor-impor dan adanya hambatan operasional pelayanan di pelabuhan, kemudian terbatasnya kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa logistik nasional, kemudian terjadinya kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat, terutama pada hari-hari besar, hari-hari nasional, dan hari-hari keagamaan. Yang terakhir, tingginya disparitas harga pada daerah perbatasan, terpencil, dan terluar. Fakta bahwa biaya logistik di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara adalah refleksi dari kondisi fasilitas, teknologi, kompetensi, sumber daya manusia, dan kebijakan logistik yang belum dikembangkan secara optimal. Capaian kinerja logistik Indonesia secara umum tahun 2007 ke 2010 mengalami penurunan dan kembali meningkat dari tahun 2010 sampai 2014, dan secara global masih berpotensi untuk dilakukan perbaikan karena berdasarkan komparasi dengan negara-negara kelompok wilayah Asia Timur dan Pasifik, Eropa, dan Asia Tengah, serta wilayah Amerika Utara dari tahun 2007 hingga 2014, secara rata-rata Indonesia masih lebih rendah. Aspek logistik yang masih memiliki nilai indeks kurang dari 3,0 di Indonesia pada tahun 2014 adalah aspek kepabeanan, infrastruktur, dan pengiriman nasional. Pengaruh indeks kinerja logistik atau LPI terhadap pendapatan nasional atau GDP terbukti signifikan dan berpengaruh nyata yang bernilai positif melalui aspek daya saing global atau GCI sebagai efek mediator melalui analisis SEM, sedangkan aspek infrastruktur dan aspek penyedia jasa logistik lokal atau QC merupakan aspek yang paling besar pengaruhnya terhadap LPI yang selanjutnya berpengaruh terhadap GCI dan kemudian berpengaruh terhadap GDP pada 119 negara observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.